Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom sejahtera bagi kita semua. Shalom, Namo Buddhaya, salam harmoni. Baik, pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan 5 orang. Yang pertama itu ada Rosalina Novianti, kemudian ada saya sendiri, Nikoma Sunarti, ada Mas Onir Fatul Hasanah, Nilo Sukriani, dan Nilo Putulandari. Ya, jadi pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan terkait proposal. Nah, jadi di sini kami mengangkat judul mengenai analisis perlakuan akuntansi piutang pada koperasi menurut standar akuntansi keuangan entitas tanpa akuntabilitas publik, studi kasus pada Koperasi Muara Jaya Manunggal Kabupaten Jembrana. Baik, langsung saja untuk mempersingkat waktu, mengenai latar belakang proposal akan dijelaskan oleh Rosalina. Kepada Rosa dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Di sini saya akan menjelaskan terkait tentang latar belakang dari masalah tersebut, di mana bagi perekonomian Indonesia, koperasi merupakan bentuk gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan dan sebagai salah satu penopang perekonomian negara dalam mewujudkan masyarakat yang sejahtera. Di mana kehadiran koperasi ini diharapkan mampu mendorong potensi masyarakat untuk terus mengembangkan sektor produktifnya dalam rangka pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat. Nah, tak hanya itu saja, koperasi ini juga berperan sebagai salah satu fasilitator dan juga pendamping bagi masyarakat dalam melaksanakan usaha-usahanya. Misalnya yaitu dapat melakukan bantuan modal, manajemen, pemasaran, dan bantuan lainnya. Koperasi bersama dengan masyarakat berusaha untuk mewujudkan peningkatan perekonomian nasional, memperkokoh perekonomian rakyat, dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat Indonesia. Nah, dengan semakin berkembangnya kegiatan usaha koperasi ini, tuntutan agar pengelolaan koperasi dilakukan secara profesional akan semakin besar. Nah, di mana pengelolaan itu memerlukan adanya sistem pertanggungjawaban yang baik dan juga informasi yang relevan serta dapat diandalkan. Nah, keterbatasan untuk informasi akuntansi dan kelemahan pada laporan keuangan ini tidak terstruktur dengan baik dan tidak berstandar berakibat pada sulitnya koperasi-koperasi di Indonesia yang memperoleh bantuan dana atau permodalan dari pemerintah, mitra kerja ataupun perbankan, di mana kondisi tersebut tentunya akan mempersulit koperasi untuk meningkatkan kapasitas usahanya. Nah, alasan utama sulitnya pemerintah memberikan bantuan kepada koperasi itu merupakan karena sulitnya mencari data formal seperti laporan keuangan dan rencana bisnis yang belum jelas. Nah, oleh sebab itu para pelaku koperasi secara tidak langsung dituntut untuk melakukan pelaporan keuangan yang formal dan terstruktur sesuai dengan ketentuan standar yang berlaku agar dapat dipahami dan juga tidak hanya oleh pemilik tetapi juga oleh pihak lain. Nah, di mana komitmen pemerintah itu dapat meningkatkan kualitas koperasi, sistem pelaporan keuangan koperasi mulai disesuaikan dengan laporan keuangan IFRS. Nah, di mana dari proses penyesuaiannya ini dilakukan dengan Kementerian Koperasi dan UKM sebagai institusi pembina melalui penerbitan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM. Nah, berdasarkan etap, laporan keuangan ini lengkap meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas yang juga menunjukkan dari yang pertama seluruh perubahan dalam ekuitas atau perubahan ekuitas selain perubahan yang timbul dan transaksi dengan pemilik dalam kapasitas sebagai pemilik, di mana laporan arus kas, catatan kas, laporan keuangan yang berisi ringkasan kebijakan akuntansi yang signifikan dan informasi penjelas lainnya. Laporan keuangan ini lengkap berarti bahwa suatu entitas harus menyajikan minimum 2 periode dari setiap laporan keuangan yang disyaratkan dan catatan atas laporan keuangan yang terkait. Di mana standar akuntansi keuangan entitas tanpa akuntabilitas publik atau SAK etap mengacu pada The International Financial Reporting Standard for Small and Medium Size Entities. Nah, di dalam beberapa hal SAK etap itu memberikan kemudahan dalam menyusun laporan keuangan dan dapat memberikan informasi akuntansi terkait kondisi usahanya sehingga pelaku koperasi dan pengusaha UKM dapat memenuhi persyaratan dalam pengajuan kredit berupa laporan keuangan, mengevaluasi kinerja, mengetahui posisi keuangan, menghitung pajak dan manfaat lainnya, serta dapat membantu pengurus dalam menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan koperasi pada rapat anggota tahunan maupun untuk tujuan-tujuan lainnya. Di mana contoh ini adalah penggunaan eksternal. Ini merupakan pemilik yang tidak terlibat langsung dalam pengelolaan usaha kreditur dan lembaga pemeringkat kredit. Nah, diharapkan dengan adanya SAK etap ini dapat menjadi tanggung jawab kesulitan para pelaku koperasi dan UKM dalam menyusun laporan keuangan agar menjadi suatu laporan keuangan yang efektif
namun tidak serumit SAK umum. Nah, sehingga mempermudah manajemen dalam proses pengambilan keputusan dan penentuan strategi ke depannya. Di mana rekapitulasi data Koperasi Provinsi Bali per 31 Desember tahun 2022 di sini, di mana di sini ada 10 koperasi binaan. Dari pertama Kabupaten Jembrana yang aktif adalah 215, yang tidak aktif 67, sehingga totalnya adalah 282. Yang kedua Kabupaten Tabanan yang aktif 414 dan yang tidak aktif 162 dan totalnya ada 576. Nah, untuk keseluruhan itu yang aktifnya itu ada 4.260 dan yang tidak aktif adalah 1.134. Sehingga total di sini adalah 5.394. Di mana ini diperoleh dari sumber Diskopum tahun 2022. Sampai saat ini Kabupaten Jembrana ini masih memiliki koperasi yang tercatat tidak melaksanakan RAT yang disebabkan karena permasalahan yang masih sama, yaitu kurangnya kemampuan pengurus dalam pengelolaan keuangan yang menyebabkan pengurus koperasi tidak mampu membuat sebuah laporan keuangan yang berkualitas. Nah, penelitian ini dilaksanakan di Koperasi Muara Jaya Manunggal yang beralamat di Jalan Raya Pengambengan, Desa Pengambengan, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, Bali. Koperasi ini berdiri pada tahun 2018 dan hingga akhir tahun 2022. Ini memiliki anggota sebanyak 105 orang. Koperasi ini bergerak dalam bidang usaha simpan pinjam yang menghimpun dana dalam bentuk tabungan koperasi maupun simpanan berjangka dari anggota koperasi dan menyalurkan kembali kepada anggota dalam bentuk dana pinjaman. Nah, permasalahan yang sering muncul pada Koperasi Muara Jaya Manunggal ini adalah keterbatasan dana. Pihak perbankan dan mitra koperasi memiliki persyaratan khusus berkaitan dengan pendanaan. Nah, studi pendahuluan dilakukan oleh penelitian dengan wawancara kepada bagian keuangan koperasi Muara Jaya Manunggal. Diketahui bahwa manajemen keuangan di Koperasi Muara Jaya Manunggal ini tergolong bagus. Hal ini terlihat dari sisa hasil usaha pada Koperasi Muara Jaya Manunggal yang selalu meningkat setiap tahunnya, di mana jumlahnya di sini adalah tahun 2020 1.955.000 dan di tahun 2021 sebesar 1.955.000 dan tahun 2022 sebesar 7.088.500. Dan sebagian besar SHU ini pada Koperasi Muara Jaya Manunggal berasal dari pendapatan administrasi dan bunga pinjaman. Nah, penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian sebelumnya, yaitu penelitian oleh Dewi yang berjudul Analisis Implementasi Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik dan Laporan Keuangan Koperasi Simpan Pinjam ex-Jember, di mana penelitian ini tersebut menggunakan metode penelitian kualitatif yang harus membahas implementasi standar akuntansi keuangan entitas tanpa akuntabilitas publik atau SAKETAP. Nah, berdasarkan latar belakang tersebut, maka penelitian ini tertarik untuk melakukan penelitian dengan menganalisis apakah laporan keuangan khususnya piutang yang dihasilkan oleh Koperasi Muara Jaya itu Manunggal telah sesuai dengan SAKETAP atau tidak. Nah, dengan mengangkat judulnya yaitu Analisis Perlakuan Akuntansi Piutang pada Koperasi menurut Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik atau Studi Kasus pada Koperasi Muara Jaya Manunggal Kabupaten Jembrana. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Rosa atas penyampaian mengenai latar belakang proposal. Nah, selanjutnya mengenai identifikasi masalah akan saya jelaskan sendiri. Jadi pemerintah menerbitkan SAK etap termasuk di dalamnya ketentuan terkait perlakuan akuntansi piutang. Nah, tujuan penerbitan SAK tersebut adalah untuk memberikan pedoman yang jelas bagi entitas termasuk koperasi dalam mencatat dan melaporkan transaksi keuangan termasuk piutang. Namun dalam praktiknya terdapat sejumlah kendala dan permasalahan terkait perlakuan akuntansi piutang pada koperasi. Koperasi Muara Jaya Manunggal yang terletak di Kabupaten Jembrana ini menjadi fokus dalam penelitian ini. Nah, meskipun telah ada pedoman dari SAK terkait, koperasi ini menghadapi tantangan dalam mengimplementasikan perlakuan akuntansi piutang sesuai dengan standar yang berlaku. Nah, beberapa permasalahan yang dapat diidentifikasi ini melibatkan yang pertama itu pemahaman yang kurang atau salah interpretasi terhadap ketentuan SAK etap terkait piutang. Nah, yang kedua, Koperasi Jaya Manunggal itu menghadapi kesulitan dalam mengaplikasikan prinsip-prinsip akuntansi yang diatur oleh SAK etap.
Nah, yang ketiga itu keterbatasan dalam sistem informasi akuntansi Koperasi Muara Jaya Manunggal yang dapat menjadi kendala dalam mencatat dan melacak piutang dengan benar. Nah, terakhir, Koperasi Muara Jaya Manunggal itu menghadapi tantangan dalam mengelola piutang secara efektif, termasuk penagihan piutang yang belum tertagih dengan tepat waktu. Nah, jadi melalui identifikasi permasalahan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan mendalam tentang faktor-faktor yang mempengaruhi perlakuan akuntansi piutang pada koperasi dengan tujuan untuk memberikan rekomendasi perbaikan atau pengembangan kebijakan yang dapat meningkatkan kualitas pelaporan keuangan koperasi sesuai dengan SAK yang berlaku. Nah, selanjutnya mengenai pembatasan masalah. Nah, jadi berdasarkan fenomena-fenomena yang sudah diuraikan pada latar belakang tadi, nah ditentukan beberapa batasan penelitian dalam penelitian ini. Nah, yang pertama, penelitian ini membatasi analisis pada aspek keuangan koperasi Muara Jaya Manunggal, khususnya dalam pengelolaan dan penyajian piutang dalam laporan keuangan. Nah, yang kedua, analisis akan difokuskan pada SAK etap sebagai pedoman utama dalam menyusun laporan keuangan koperasi Jaya Manunggal. Yang terakhir, penelitian akan membatasi diri pada evaluasi terhadap laporan keuangan koperasi Muara Jaya Manunggal, khususnya terkait dengan keandalan dan keakuratan laporan tersebut tanpa merinci proses audit oleh auditor independen. Nah, selanjutnya mengenai rumusan masalah. Nah, jadi berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan sebelumnya, dapat dirumuskan beberapa permasalahan. Nah, yang pertama, bagaimana perlakuan akuntansi piutang pada koperasi Muara Jaya Manunggal. Dan yang kedua, apakah perlakuan akuntansi piutang pada Muara Jaya Manunggal telah sesuai dengan SAK etap. Nah, selanjutnya ada pun tujuan yang dapat diperoleh dari penelitian ini. Yang pertama itu memahami perlakuan akuntansi piutang, khususnya pada koperasi Muara Jaya Manunggal. Yang kedua, menganalisa kesesuaian perlakuan akuntansi piutang pada koperasi Jaya Manunggal. Nah, selanjutnya, hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat yang signifikan dalam beberapa aspek. Yang pertama itu dalam pencapaian pendidikan. Nah, jadi di sini kami berharap hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang berarti. Kemudian yang kedua, kami berharap juga penelitian ini dapat menjadi panduan bagi pihak Koperasi Muara Jaya Manunggal dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan di periode-periode selanjutnya. Nah, kemudian kami juga berharap hasil penelitian ini itu dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang tertarik untuk menggali lebih dalam mengenai topik serupa. Jadi dengan demikian, penelitian ini dapat membuka jalan pengembangan lebih lanjut dalam bidang akuntansi, terutama terkait dengan konteks koperasi. Nah, baik sekian pemaparan dari saya. Selanjutnya mengenai kajian teori akan dijelaskan oleh Oni. Untuk Oni dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya izin memaparkan bagian kajian teori. Jadi, yang pertama ada deskripsi teoritis. Yang pertama tentang piutang. Jadi, menurut Kiai Demak tahun 2018 bahwa piutang itu merupakan sejumlah tagihan yang akan diterima oleh perusahaan dalam bentuk kas dari pihak lain, baik sebagai akibat penyerahan barang dan jasa secara kredit yang memberikan pinjaman maupun sebagai akibat kelebihan pembayaran kas kepada pihak lain. Sedangkan menurut Gus Miadi dan Yasin tahun 2023, piutang itu merupakan kebiasaan bagi perusahaan untuk memberikan kelonggaran kepada para pelanggan pada waktu melakukan penjualan. Nah, jadi piutang-piutang tersebut merupakan bagian signifikan dari total aset lancar. Hal tersebut menurut pendapat dari Muhajir tahun 2020. Next, Sukri. Selanjutnya, piutang itu mencakup seluruh uang yang diklaim terhadap entitas lain, termasuk perorangan, perusahaan, dan organisasi lain. Selanjutnya, mengenai klasifikasi hutang. Menurut Harry tahun 2015, bahwa piutang itu digolongkan dengan dua cara, yaitu untuk tujuan laporan keuangan, dan yang kedua diklasifikasikan dalam neraca. Yang pertama untuk tujuan laporan keuangan itu ada piutang lancar atau jangka pendek, dan yang kedua ada piutang tidak lancar atau jangka panjang. Jadi piutang lancar itu merupakan piutang yang diharapkan akan tertagih dalam waktu 1 tahun atau selama satu siklus operasi berjalan. Sedangkan piutang tidak lancar atau jangka panjang merupakan piutang yang akan tertagih dalam waktu lebih dari 1 tahun atau lebih dari satu siklus operasi berjalan. Selanjutnya,
disklasifikasi dalam neraca. Terdapat piutang dagang, terdapat piutang non-dagang. Untuk piutang dagang itu merupakan piutang yang dimana jumlah yang terhutang oleh pelanggan untuk barang dan jasa yang telah diberikan sebagai bagian dari operasi bisnis normal. Nah, piutang dagang ini disubklasifikasikan menjadi piutang usaha dan juga wesel tagih. Piutang usaha ini merupakan transaksi yang paling umum menghasilkan piutang dan hal ini terjadi dalam suatu penjualan barang atau jasa secara kredit. Selanjutnya, wesel tagih. Wesel tagih merupakan janji tertulis untuk membayar sejumlah uang tertentu pada tanggal tertentu di masa depan. Hal ini merupakan pendapat dari Tirayoh tahun 2015. Selanjutnya, piutang non-dagang. Jadi piutang non-dagang ini merupakan piutang yang timbul dari beberapa transaksi. Antara lain yang pertama ada uang muka kepada karyawan dan staf. Yang kedua uang muka kepada anak perusahaan. Yang ketiga deposito untuk menutup kemungkinan kerugian dan kerusakan. Yang keempat deposito sebagai jaminan penyedia jasa atau pembayaran. Yang kelima piutang dividen dan bunga. Dan yang terakhir klaim terhadap perusahaan asuransi untuk kerugian yang dipertanggungjawabkan terdakwa dalam suatu perkara hukum, badan-badan pemerintah untuk pengambilan pajak, dan perusahaan pengangkutan untuk barang rusak atau hilang. Selanjutnya mengenai prosedur pencatatan piutang. Menurut Kusuma Ratri tahun 2020 bahwa prosedur pencatatan piutang itu bertujuan untuk mencatat mutasi piutang perusahaan kepada setiap debitur. Dokumen pokok yang diperlukan sebagai dasar pencatatan adalah yang pertama ada faktur penjualan, yang kedua ada bukti kas masuk, yang ketiga ada memo kredit, dan yang keempat ada bukti memorial. Selanjutnya metode pencatatan piutang. Jadi pencatatan piutang itu dapat dilakukan dengan salah satu dari metode berikut yang akan saya paparkan. Yang pertama ada metode konvensional, yang dimana metode ini posting ke dalam kartu piutangnya itu dilakukan atas dasar data yang dicatat ke jurnal. Yang kedua metode posting langsung. Metode posting langsung ini merupakan metode yang dimana ke dalam kartu piutang itu dibagi menjadi dua golongan, yaitu metode posting harian dan juga posting periodik. Dan yang terakhir ada metode pencatatan tanpa buku pembantu, yang dimana dalam metode pencatatan piutang tersebut tidak digunakan buku pembantu piutang. Selanjutnya mengenai pengakuan piutang. Menurut SAK etap paragraf 2.24 mengatakan bahwa pengakuan unsur laporan keuangan itu merupakan proses pembentukan suatu pos dalam neraca atau laba rugi yang memenuhi kriteria sebagai berikut. Yang pertama ada kemungkinan bahwa manfaat ekonomi yang terkait dengan pos tersebut akan mengalir dari atau ke dalam entitas. Dan yang kedua, pos tersebut mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. Selanjutnya mengenai pengukuran piutang. Menurut SAK etap menurut SAK etap paragraf 2.31 mengatakan bahwa pengukuran piutang itu dinilai sebesar nilai wajar. Yang pertama ada piutang tak tertagih. Jadi piutang tak tertagih itu merupakan penjualan kredit yang dimana penjualan kredit itu akan menimbulkan resiko kredit pula. Hal itulah yang disebut dengan piutang tak tertagih. Beban operasi yang dicatat dalam piutang tak tertagih ini disebut beban piutang tak tertagih. Hal ini menurut pendapat Nindya tahun 2021. Selanjutnya yang kedua penyisihan piutang tak tertagih. Ada dua metode yang digunakan untuk mengestimasikan jumlah piutang tak tertagih menurut Meliana tahun 2016. Yang pertama ada metode presentase penjualan dan yang kedua ada metode analisis umur piutang. Selanjutnya penyajian dan pengungkapan piutang. Pada umumnya seluruh piutang diklasifikasikan sebagai aktiva lancar tanpa memandang jangka waktu tertagihnya. Jumlah piutang usaha yang jangka waktu penagihannya lebih dari 1 tahun atau siklus usaha normal harus diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Piutang di dalam laporan posisi keuangan itu disajikan di dalam kelompok aset lancar. Hal ini menurut pendapat dari Asriyadi tahun 2020. Next, Sukri. Ke halaman 24. Menurut SAK etap paragraf 3.1 menyatakan bahwa penyajian dan pengungkapan disajikan dan diungkapkan secara wajar yang mensyaratkan penyajian jujur atas pengaruh transaksi. Selanjutnya mengenai piutang koperasi. Menurut Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 4
Tentang pedoman umum akuntansi koperasi, piutang itu terdiri dari beberapa jenis. Yang pertama ada piutang usaha yang merupakan tagihan koperasi sebagai akibat penyerahan barang atau jasa kepada pihak lain yang tidak dibayar secara tunai. Yang kedua, piutang pinjaman anggota yang merupakan tagihan koperasi sebagai akibat transaksi pemberian pinjaman, baik itu tunai ataupun kredit berupa barang ataupun jasa kepada anggota. Yang ketiga, piutang pinjaman non-anggota merupakan tagihan koperasi sebagai akibat transaksi pemberian pinjaman atau tunai ataupun kredit berupa barang atau jasa kepada non-anggota. Dan yang terakhir ada penyisihan piutang tak tertagih yang merupakan penyisihan nilai tertentu sebagai pengurang nilai nominal piutang pinjaman atas terjadinya kemungkinan resiko piutang tak tertagih yang dibentuk untuk menutup kemungkinan kerugian akibat pemberian piutang pinjaman. Sekian dari saya, untuk selanjutnya akan dipaparkan oleh Sukri. Terima kasih. Baik, terima kasih Oni atas penyampaian beberapa deskripsi teoritisnya. Selanjutnya mengenai kajian hasil penelitian yang relevan akan dijelaskan oleh Sukri. Pada Sukri dipersilakan. Baik, di sini saya akan memaparkan terkait kajian hasil penelitian yang relevan, yaitu terkait penelitian terdahulu yang digunakan dalam proposal penelitian ini, di mana di sini mengambil 6 penelitian terdahulu. Yang pertama itu penelitian dari Putri yang pada tahun 2017 dengan mengangkat judul Perlakuan Akuntansi Piutang pada PT CDP, di mana dengan hasilnya itu berupa pengakuan, pengukuran, dan penyajian serta pengungkapan pada piutang PT CDP telah sesuai dengan sak etap. Dan penelitian yang kedua itu penelitian dari Livia pada tahun 2021 dengan judul yang diangkat yaitu Evaluasi Penyusunan Laporan Keuangan Kredit Union berdasarkan sak etap pada Kredit Union Pancur Kasih, tempat pelayanan pemangkat. Nah, adapun hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penyusunan laporan keuangan Kredit Union Pancur tersebut belum sepenuhnya berdasarkan sak etap. Yang ketiga itu penelitian dari Dewi pada tahun 2019 dengan judul Analisis Implementasi Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntansi Publik pada Laporan Keuangan Koperasi Wanita Kartika Jaya, Jember. Nah, adapun hasil penelitian ini yang disusun selama ini oleh KSPX terkait dikatakan belum sesuai dengan sak etap sebab metode pengakuan yang digunakan masih menggunakan cash basis, penyajian pos-pos pada laporan keuangan sangat rinci, tidak mengklasifikasikan beban menurut sifat dan fungsi beban, dan kelengkapan laporan keuangan tidak sesuai sebab belum adanya catatan atas laporan keuangan. Yang keempat itu penelitian dari Prasetyawan pada tahun 2015 yang mengangkat judul terkait rekonstruksi laporan keuangan unit simpan pinjam sesuai sak etap pada studi kasus pada KUD Sumber Alam Ambulu. Nah, di mana hasil penelitiannya ini menunjukkan bahwa laporan keuangan yang disajikan oleh perusahaan tersebut sudah dikatakan belum sesuai pada sak etap karena hanya menyajikan laporan perhitungan sisa hasil usaha dan neraca serta tidak menyajikan laporan perubahan ekuitas. Dan yang kelima itu laporan dari yang kelima itu penelitian dari Asriadi pada tahun 2020 dengan judul Analisis Perlakuan Akuntansi Terhadap Piutang Sparpat pada PT Sinar Galesong Mandiri Makassar. Nah, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengakuan piutang yang digunakan pada PT Sinar Galesong Mandiri di Makassar tersebut mengakui bahwa piutang setelah jasa selesai diberikan dan telah diterbitkan invoice dengan metode pencatatan net method. Nah, di mana PT Sinar Galesong Mandiri ini mulai piutang dengan menetapkan beban penyisihan piutang yang berumur lebih besar dari 180 hari. Nah, selanjutnya di sini saya akan memaparkan kerangka berpikir, di mana berdasarkan tinjauan penelitian terdahulu, landasan teori, dan permasalahan yang sudah dijelaskan tadi, di mana ini
merupakan model kerangka berpikir dalam penelitian yang hendak meneliti terkait pengaruh antar variabel independen, yaitu perlakuan akuntansi piutang menurut Sakektab pada Koperasi Muara Jaya Manunggal terhadap variabel dependen yang merupakan kualitas laporan Koperasi Muara Jaya Manunggal yang ada di negara. Jadi hasil dari analisis ini didapatkan berupa perlakuan akuntansi piutang menurut Sakektab pada Koperasi Muara Jaya Manunggal. Baik, sekian pemaparan yang bisa saya sampaikan. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Supri atas penyampaiannya. Nah, yang terakhir mengenai metode penelitian akan dijelaskan oleh Ulan. Untuk Ulan, dipersilakan. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Jadi yang selanjutnya adalah metode penelitian. Yang pertama, jenis penelitian. Jadi metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Menurut Suryanto 2018, penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk menganalisis satu atau lebih variabel tanpa membuat perbandingan atau tanpa menghubungkan antar variabel yang satu dengan yang lainnya. Dan yang kedua, objek penelitian. Unit analisis dalam penelitian ini adalah Koperasi Muara Jaya Manunggal yang merupakan jenis koperasi simpan pinjam yang berada di Kabupaten Jemberana, Bali. Jadi dalam penelitian ini, entitas bersedia untuk mencantumkan nama entitas terhadap penelitian, mengingat sumber data yang digunakan dalam penelitian bersifat terbuka. Nah, yang ketiga, sumber data. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Jadi menurut Suryanto 2018, data sekunder adalah data yang diperoleh tidak langsung dari subjek penelitian. Berdasarkan deskripsi tersebut, maka penelitian ini akan menganalisa perlakuan akuntansi piutang pada Koperasi Muara Jaya Manunggal dengan berbasis Sakektab sebagai landasannya. Dasar pengambilannya, jenis data yang digunakan dalam penelitian ini dibedakan menjadi dua, yaitu data sekunder dan jadi data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari literatur serta sumber-sumber lainnya yang terkait dengan penerapan akuntansi piutang menurut Sakektab. Dan yang kedua, data primer. Data primer adalah kata-kata dan tindakan orang-orang yang diamati atau diwawancarai. Data primer dalam penelitian ini berupa wawancara langsung kepada para informan di Koperasi Muara Jaya Manunggal. Dan selanjutnya, metode pengumpulan data. Pengumpulan data digunakan menggunakan dokumentasi, studi dengan cara teknik dokumentasi yang dikumpulkan berbagai sumber data. Baik, mohon maaf. Jadi teknik wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara atau interview yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Dan yang kelima, teknik analisis data. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Berikut adalah teknik analisis data yang akan digunakan. Yang pertama, analisis deskriptif. Penyajian data, mengajikan data akuntansi piutang dari Koperasi Muara Jaya Manunggal menggunakan tabel, grafik, atau diagram. Yang kedua, interpretasi data.
yaitu menganalisis tren dan pola dari data yang disajikan, serta memberikan interpretasi terhadap variabilitas dalam perlakuan akuntansi piutang. Yang B, analisis perbandingan. Identifikasi persamaan dan perbedaan. Menentukan sejauh mana perlakuan akuntansi piutang di Koperasi Muara Jaya Manunggal sejalan dengan ketentuan saetap, serta mengidentifikasi elemen-elemen yang sesuai atau tidak sesuai antara praktik akuntansi koperasi dengan standar akuntansi yang berlaku. Yang kedua, penyimpangan. Jika ada penyimpangan, menganalisis penyebabnya, apakah disebabkan oleh kebijakan internal, ketidakpahaman, atau faktor lainnya. Yang C, analisis wawancara. Yang pertama ada transkripsi wawancara. Mentranskripsikan hasil wawancara dengan pihak terkait, termasuk ketua koperasi, bagian keuangan, dan debitur, serta memahami konteks dan motivasi di balik jawaban yang diberikan. Yang kedua, kategorisasi informasi. Mengelompokkan informasi dari wawancara ke dalam kategori-kategori seperti kebijakan koperasi, pemahaman staf keuangan, dan pandangan debitur terhadap pembayaran piutang. Yang ketiga, pembandingan dengan data lain. Membandingkan hasil wawancara dengan data lainnya seperti data sekunder, serta memastikan konsistensi antara informasi yang diberikan secara variabel dan data yang ada. Selanjutnya ada kesimpulan. Menggabungkan temuan dari analisis deskriptif, perbandingan, dan wawancara untuk merumuskan kesimpulan mengenai perlakuan akuntansi piutang di Koperasi Muara Jaya Manunggal. Dan selanjutnya ada uji keabsahan data. Jadi dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik triangulasi, yaitu triangulasi sumber. Triangulasi sumber adalah membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda, menurut Jailani 2020. Penelitian ini menggunakan triangulasi sumber yang mendapatkan informasi lebih dari satu sumber, yaitu analisis deskriptif dengan pengambilan data yang diperoleh dari membaca buku-buku terkait informasi yang dibutuhkan serta ketentuan pemerintah yang sedang berlaku sekarang, dan informasi pendukung dari wawancara dengan ketua koperasi, bagian keuangan koperasi, dan debitur pada Koperasi Muara Jaya Manunggal. Baik, sekian pemaparan dari saya. Untuk selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Wulan atas penjelasannya. Ya, jadi sekian pembahasan proposal dari kelompok kami. Nah, semoga apa yang sudah kami sampaikan tadi dapat bermanfaat dan berguna ke depannya. Nah, kami juga meminta maaf jika selama memaparkan proposal terdapat kekeliruan ataupun kesalahan lainnya. Nah, akhir kata kami tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, namo buddhaya, salam harmoni. Terima kasih.